Selamat datang kembali di channel ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebarokahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai yang pertama. Rahasia besar yang bocor dan dunia berubah selamanya. Bagaimana kisahnya? Apa yang tadi kamu dengar bukan sekadar cerita. Karena dalam sejarah modern, rahasia besar memang pernah bocor. Dan dampaknya nyata. Mari kita lihat beberapa kasus yang benar-benar mengguncang dunia. Pada tahun 2013, seorang pria muda bernama Edward Snowden membuat keputusan yang mengubah dunia. Ia adalah kontraktor untuk National Security Agency, lembaga intelijen dari Amerika Serikat. Snowden membocorkan ribuan dokumen rahasia. Isinya, program pengawasan massal, telepon disadap, email dipantau, data miliaran orang dikumpulkan. Bahwa pemerintah Amerika Serikat, secara masif dan sistematis, mengumpulkan data komunikasi jutaan orang di seluruh dunia. Bukan hanya warga Amerika, termasuk sekutu dekat. Ketika dokumen dipublikasikan oleh media seperti The Guardian, dunia terdiam. Apakah ini demi keamanan, atau pelanggaran rahasia terbesar dalam sejarah? Snappy disebut pahlawan oleh sebagian rakyat. Email, pesan teks, aktivitas internet, bukan hanya target teroris, tapi warga biasa, orang-orang seperti kita. Program seperti PRISM memungkinkan badan intelijen mengakses data dari perusahaan teknologi besar, tanpa banyak orang tahu. Karena selama ini kita percaya bahwa privasi adalah hak. Ternyata, privasi bisa menjadi ilusi. Snowden akhirnya melarikan diri dan mendapat suaka di Rusia. Sebagian dunia menyebutnya pahlawan. Dan sejak hari itu, kata privasi digital tidak pernah lagi terdengar sama. Bagaimana menurutmu? Kita lanjutkan yang berikutnya, WikiLeaks and Julian Assange. Beberapa tahun sebelumnya, sebuah situs bernama WikiLeaks mulai merilis dokumen rahasia. Pendiri utamanya Julian Assange, tahun 2010. Ratusan ribu dokumen militer dan diplomatik Amerika Serikat bocor. Salah satunya video terkenal berjudul Collateral Murder yang memperlihat sesuatu yang sembunyi percakapan diplomatik rahasia. Laporan perang, penilaian jujur antar negara, hubungan internasional memanas, beberapa negara marah, beberapa pejabat dipermalukan. Assange menjadi simbol transparansi bagi sebagian orang dan ancaman serius bagi yang lain. Sampai hari ini, namanya tetap menjadi perdebatan global. Apakah ia membuka kebenaran atau membahayakan stabilitas dunia? Bagaimana pendapatmu? Tulis di komentar. Kita lanjut ke yang lain, The Pentagon Papers 71. Jauh sebelum era internet, kebocoran besar sudah pernah terjadi. Tahun 1971, seorang analis militer bernama Daniel Ellsberg membocorkan dokumen rahasia tentang Perang Vietnam. Dokumen itu dikenal sebagai Pentagon Papers. Isinya mengejutkan. Pemerintah Amerika ternyata mengetahui bahwa Perang Vietnam sulit dimenangkan, namun tetap melanjutkannya. Ketika The New York Times mempublikasikan dokumen tersebut, kepercayaan publik runtuh. Mahkamah Agung turun tangan. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Amerika, pers menang melawan pemerintah dalam kasus kebebasan publikasi. Dunia belajar satu hal, kebenaran kadang harus diperjuangkan dengan risiko besar. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya. Kita lanjutkan ke yang lain. Sekarang kita masuk ke kebocoran yang bukan hanya mengguncang pemerintah, tapi juga mengguncang uang dan data pribadi miliaran orang. Panama Papers 2016, tahun 2016, sebuah kebocoran terbesar dalam sejarah finansial dunia terjadi. Lebih dari 11 juta dokumen rahasia bocor dari firma hukum asal Panama Mossack Fonseca. Dokumen ini kemudian dikenal sebagai Panama Papers. Isinya, daftar perusahaan cangkang, rekening tersembunyi, transaksi offshore, nama-nama besar muncul, politisi. Secara hukum, sebagian memang legal, tapi secara moral, dunia marah. Perdana Menteri Islandia mundur, penyelidikan dibuka di berbagai negara. Rakyat mulai mempertanyakan, selama ini siapa yang sebenarnya bermain di balik sistem? Mana dunia bahwa di balik ekonomi global yang terlihat stabil, ada jaringan keuangan rahasia yang nyaris tak tersentuh hukum. Dan sejak hari itu, istilah offshore tidak pernah lagi terdengar biasa. Satu lagi, Cambridge 2018. Jika Panama Papers tentang uang, maka ini tentang pikiran manusia. Tahun 2018, dunia dikejutkan oleh skandal Cambridge Analytica. Perusahaan ini dituduh mengumpulkan data jutaan pengguna dari platform Facebook, tanpa izin yang jelas. Data itu bukan sekadar nama, tapi preferensi, kebiasaan, ketakutan, kepribadian, semua dianalisis. Tujuannya, mempengaruhi opini politik, diduga digunakan dalam kampanye besar seperti pemilu AS 2016 dan referendum Brexit. Ketika skandal ini terbongkar, dunia sadar satu hal yang mengerikan. Kita bukan hanya pengguna media sosial, kita adalah produk. Data kita bisa dipakai untuk membentuk cara kita berpikir. Untuk pertama kalinya, banyak orang menyadari demokrasi modern bisa dipengaruhi. Bukan dengan senjata, tapi dengan algoritma. Dan sejak saat itu, kata privasi berubah makna. Jadi kesimpulan dari saya sebagai penutup adalah, Snowden membuka rahasia pengawasan, WikiLeaks membuka rahasia perang, Pentagon Papers membuka kebohongan negara. Panama Papers membuka rahasia uang, Cambridge Analytica membuka rahasia pikiran, 5 kebocoran besar. 5 momen ketika tirai ditarik. Dan setiap kali sedikit lebih jelas.
tapi juga menyadari sesuatu yang lebih dalam. Bahwa dunia modern dibangun di atas informasi, dan informasi selalu punya dua sisi. Pertanyaannya sekarang, apa kebocoran itu membuat dunia lebih baik? Atau justru membuat sistem semakin tertutup? Karena sejarah sudah membuktikan rahasia sebesar apapun, jika waktunya tiba, akan bocor juga. Dan ketika itu terjadi, dunia tidak pernah kembali seperti semula. Dan sekarang saya mau tanya ke kalian, dari semua yang kita bahas tadi, menurut kalian, manakah yang paling mengerikan? Yang paling berdampak pada dunia? Atau justru diam-diam tapi paling berbahaya? Tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.